laga yang tertunda itu akhirnya akan digelar. Pertemuan Persib Bandung versus Borneo FC. Big match yang sudah berbulan-bulan ditunggu. Laga yang sejatinya terjadi di pekan kelima, namun harus ditunda karena situasi nasional yang tak kondusif. Demonstrasi terjadi serentak di banyak kota besar, termasuk di Bandung, membuat duel panas ini harus menunggu momen yang tepat. Dan kini, momen itu datang. Persib hadir sebagai juara bertahan, sedangkan Borneo berstatus pemuncak klasemen dengan raihan nyaris sempurna. Namun, drama Liga 1 tak pernah bisa ditebak. Di pekan ke-11 kemarin, Borneo justru tersungkur di kandang sendiri oleh Bali United. Sebaliknya, Persib tampil menggila dengan pesta gol di markas Madura United. Semua berubah. Cincinnati dan hari Jumat nanti, stadion akan menjadi saksi. Apakah Persib mampu menegaskan diri sebagai raja sesungguhnya, atau Borneo bangkit untuk menunjukkan bahwa mereka belum selesai? Inilah laga yang kita nantikan. Inilah big match penentu arah musim ini. Laga panas ini akan tersaji. Apakah raja sang penguasa akan tetap tegak dengan singgasananya, atau sang pengkudeta akan berhasil menggulingkan sang penguasa? Tetap di sini sampai akhir, sebab kita akan bedah dengan analisa dan prediksi yang terukur dan objektif. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories, untuk playlist sport dan sepak bola yang menyuguhkan informasi menarik dunia olahraga dan sepak bola. Terima kasih untuk dukungan kalian dengan menyimak setiap kontennya, like dan subscribe di channel ini. Semoga konten-konten yang kami sampaikan bisa menghibur, bermanfaat, dan memberikan informasi yang menarik untuk diketahui. Dan di balik sorotan kamera, tersimpan kisah yang tak pernah dituliskan angka statistik. Persib datang dengan rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Pesta gol di Madura bukan hanya kemenangan, itu adalah pesan bahwa sang juara bertahan tidak akan menyerahkan tahtanya begitu saja. Sementara Borneo, tim yang begitu perkasa sejak awal musim, harus merasakan pahitnya luka pertama, sebuah kekalahan yang datang di waktu yang tak mereka duga, tepat sebelum laga terbesar yang menanti. Tekanan kini berpindah arah. Para pemain tahu, satu kesalahan kecil bisa mengubah perjalanan satu musim. Di ruang ganti, suasana tak lagi sama. Ada yang berdoa lebih lama, ada yang menggenggam jersey lebih erat, ada yang menatap kosong ke lapangan, mencoba meredakan badai dalam dada. Di tribun nanti, lautan biru akan bergemuruh, meneriakkan harapan dan kecintaan yang tak pernah redup. Sementara Borneo datang dengan tekad yang membara, ingin membuktikan bahwa kekalahan kemarin hanyalah jeda, bukan akhir. Inilah laga yang syarat cerita, laga yang membawa dendam lama, ambisi dan harga diri dua kubu yang sama-sama besar. Ketika wasit meniup peluit pertama, bukan hanya pertandingan yang dimulai, tapi sebuah babak penting yang bisa menentukan siapa yang akan menguasai puncak musim ini. Semuanya akan terjawab di laga yang tak sekadar tunda, tetapi laga yang menunggu takdirnya. Sungguh tak semudah menebak siapa lebih beruntung akan memenangi laga super big match ini. Ketika dua raksasa bertemu, semua mata tertuju pada para penentu. Mereka yang sentuhannya bisa mengubah skor, dan mereka yang kesalahannya bisa mengubah sejarah. Persib sang juara bertahan, dan kali ini bertindak sebagai tuan rumah, bukan tanpa celah. Jika disebut, lebih ke faktor non-teknis. Sang raja terbiasa dengan kendala ini. Kondisi intern tentang persaingan, temperature juga terus-menerus dihantui rasa ketidakadilan sang pengadil lapangan, atau bahkan sanksi federasi yang secara terang-terangan sering merugikan sang raja. Baik denda yang sering tak masuk akal, atau mentalitas yang digerogoti. Namun kita secara objektif bisa melihat, hal itu justru menjadi cambuk sang Maung Bandung. Sedikit pun tak mampu melemahkan kekuatan sang raja. Bahkan di luar sana hal demikian menjadikan terciptanya lautan simpati dan kekaguman. Bahkan kubu rival sekalipun memberikan atensi dan rasa hormat yang sangat tinggi. Karena inilah mentalitas juara sejati. Hal-hal tersebut sangat jelas takkan mempengaruhi semangat juang Pangeran Biru, justru akan menjadikan mereka tertantang untuk menunjukkan kelas mereka, yang tak menggubris hal remeh yang tak penting tersebut. Pesut Etam sadar untuk tidak meratapi kesalahan yang baru terjadi. Mereka sadar ini adalah super big match. Mereka tahu semua mata tertuju ke laga ini. Mereka pun faham yang mereka hadapi bukan tim biasa. Persib Bandung adalah pemegang tahta 2 musim berturut-turut. Bahkan tanpa imbel-imbel itu pun melawan. Persib Bandung adalah tolak ukur kemampuan tim serta kebanggaan dan kehormatan. Berlaga dengan legenda, ini menjanjikan super big match kualitas premium. Semuanya terhipnotis aroma pembuktian dan kebanggaan.
Lantas seperti apa mesin penghancur itu tercipta? Atau siapa saja manusia yang akan menciptakan Shimponi di lapangan hijau besok? Ini jawabannya. Di kubu tuan rumah, sang pramu tim, Tuan Hodak leluasa menentukan siapa yang jadi starter. Semuanya memungkinkan. Semuanya cukup teruji. Penjaga gawang, Teja Paku Alam, masih tetap jadi andalan utama. Di belakang akan berdiri tembok kokoh Matrikardi, Kakang Rudianto, Barba, atau Julio Cesar. Siapapun yang paling siap, ditopang Eliano dan Putros di sisi kiri dan kanannya. Mark Clark, sang dirigen pertempuran. Tom Hay, sang profesor, dengan akurasi umpan diteruskan ke lubang. Serangan tajam oleh Luciano atau Adam. Alice adalah kombinasi indah tapi mematikan sektor tengah tuan rumah. Di lini tengah, Clark adalah jantung ritme Persib. Dialah yang menentukan kapan tempo dinaikkan, kapan harus tenang. Kemampuannya membaca celah Borneo yang rapat bisa menjadi pembeda di laga penuh tekanan ini. Sementara Uliam, Baros, Berginho, Saju Handani, Febri Haryadi, atau Bekam Putra, semua tahu kualitas dan kecepatan mereka yang terbiasa menyisir sisi kanan dan kiri lapangan. Mereka destroyer yang sulit dibendung pergerakannya, dan saat ruang terasa sempit, mereka adalah pemain yang bisa menciptakan peluang dari ketidakmungkinan. Dribblenya, kecepatannya, dan finishingnya akan menjadi ancaman yang tak boleh diabaikan pemain belakang Borneo. Andrew Young dan Ramon Tangki, walau belum mencetak gol, mereka tetap saja mesin gol yang selalu lapar. Setiap sentuhan di dalam kotak penalti berbahaya. Andrew, Jung, dan Ramon Tangki dalam kondisi percaya diri, apalagi setelah pesta gol kemarin, adalah ancaman nyata bagi siapapun yang mengawalnya. Di kubu Borneo FC, ada kesamaan dengan Persib Bandung. Gawang dijaga pemain terbaik lokal, dan terbukti dua tim ini tetap bisa eksis di papan atas liga. Nadio Argawinata berlabel timnas, tetap jadi kiper utama Borneo FC. Barisan belakang pun tak perlu diragukan ketangguhannya. Sementara, sektor tengah Borneo yang dikomandoi gelandang mungil asal Jepang Ki Hiroshi, petarung yang tangguh dan ngotot, sama baik dan seimbang dalam bertahan ataupun penyerangan. Dibantu sektor plang kiri atau kanan, mereka punya pemain sayap yang cepat dan lincah. Ada pada diri Tren Puhiri ataupun Muhammad Sihran. Borneo pun ditopang pemain-pemain muda berbakat seperti Alvarez Bofian, Rivaldo Papaham, dan lainnya. Jika pada top 4-nya, mereka bisa menghancurkan struktur pertahanan Persib. Barisan depan Borneo FC adalah selalu yang terbaik dalam beberapa musim terakhir, walaupun dihuni silih berganti. Dan bahaya paling laten musim ini ada pada diri Mariano Peralta. Striker sayap asal Argentina itu bagaikan badai yang siap memporak-porandakan pertahanan Persib Bandung kali ini. Sekali kehilangan bola di sektor pertahanan, berarti ancaman serius mengintai gawang Persib. Satu sprintnya saja bisa memaksa pertahanan Persib bekerja lebih keras. Lini tengah, areanya para jenderal, inilah sektor penentu. Pertarungan antara Clark, Ferosu, Kai Hirosu, Jonathan Bustot akan seperti duel catur dalam kecepatan tinggi. Siapa yang menguasai lini tengah, besar kemungkinan akan menguasai tempo pertandingan. Tensi di area ini bakal tinggi, keras, cepat, bahkan mungkin penuh benturan. Lini depan Persib versus lini belakang Borneo akan saling berhadapan para sprinter cepat dengan tembok kokoh kedua tim. Ini akan menjadi duel yang menuntut kesabaran. Persib harus cerdas memecah blok pertahanan Borneo yang terkenal disiplin dan tidak mudah panik. Jika Persib bisa memaksa Borneo keluar dari zona nyaman, mereka bisa mengubah pertandingan dari awal. Satu kesalahan membaca arah bola, satu detik telat dalam duel bisa langsung menjadi bencana. Harus tampil tanpa celah, karena Borneo pandai memanfaatkan loose ball dan transisi cepat, itulah senjata utama mereka. Laga para penjaga gawang di balik semua drama. Penentu sesungguhnya bisa saja ada pada kiper, yang sama-sama diisi kiper lokal yang tak tergeser oleh kehadiran kiper asing. Di kubu tuan rumah, Teja Paku Alam yang kembali menemukan bentuk terbaiknya akan diuji oleh serangan serang cepat Borneo. Sementara Nadio Argawinata di kubu Borneo yang berlabel timnas harus siap menghadapi tekanan beruntun dari lini serang Persib yang sedang berada dalam puncak kepercayaan diri. Pertarungan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang gengsi dua kubu penguasa papan atas, tentang siapa yang lebih siap menghadapi tekanan, siapa yang lebih tenang dalam badai, dan siapa yang bisa mencetak gol di saat dunia terasa menahan napas. Inilah laga Persib versus Borneo FC, sebuah duel yang akan menentukan arah kompetisi. Duel yang tak hanya dimainkan oleh kaki, tetapi oleh hati, keberanian, dan mental
juara. Secara di atas kertas, Persib diuntungkan dengan posisi tuan rumah yang pasti. GBLA yang selalu riuh dipenuhi puluhan ribu bobotoh akan menjadi amat menentukan dan bisa jadi teror misterius mental setiap lawan. Persib pun di atas angin dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menekuk tuan rumah Madura United di laga sebelum ini. Namun di sisi lain semua euforia itu bisa saja menjadi racun jika terbuai dan lengah atau hilang fokus. Karena Borneo bukan tim sembarangan. Borneo FC adalah tim dengan tipikal mental petarung dan tak kenal takut. Mereka adalah sebuah tim utuh yang menyerang dan bertahan secara kolektif dan yang pasti. Di sini pun adalah pertaruhan dan pertarungan dua pelatih jenius di Liga Indonesia. Saat ini, Bojan Hodak dan Fabio Lepundis yang datang dari dua kutub kekuatan sepak bola dunia, Kroasia dan Brazil. So, pertarungan sampai akhirlah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Namun jika Anda punya prediksi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.